Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ali Patra, Nisa Adila, dan saya sendiri Sandiana Nariska untuk memenuhi mata kuliah kromatografi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI dengan tema High Performance Liquid Chromatography atau yang disingkat dengan HPLC. HPLC atau kromatografi cair kinetik merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC ini juga bertujuan untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam. Berikut ini adalah gambar dari alat HPLC. Next. Adapun prinsip kerja dari HPLC adalah analit berdasarkan kepolarannya, setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Berikut ini adalah diagram dari HPLC. Next. Jenis-jenis HPLC. Yang pertama, HPLC fase normal. Pemisahan komponen sampel pada fase normal ini, fase diamnya berupa polar dan fase geraknya berupa non-polar. Yang kedua, HPLC fase terbalik. Pada jenis ini, fase diam yang digunakan bersifat non-polar dan fase geraknya bersifat polar. Ketiga, HPLC ukuran. Pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran molekul masing-masing komponen sampel. Dan yang keempat, HPLC pertukaran ion. Pemisahan ini digunakan untuk sampel yang bersifat ionik atau dapat diubah menjadi ionik. Untuk HPLC fase normal, komponen sampel yang bersifat lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam atau polar, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati kolom dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat kurang polar. Next. Untuk contoh kasus dari HPLC, kami mengambil jurnal tentang reverse phase HPLC purification for an extremely unstable glucuronide metabolite. Pada jurnal ini menggunakan jenis HPLC fase terbalik dengan menggunakan asetonitril dan amonium nitrat sebagai fase geraknya yang bersifat polar. Sedangkan fase diam yang digunakan adalah C8 dan C18. Jurnal ini juga bertujuan untuk memulihkan metabolit glukuronida dari itu dengan cara dilakukan tahap penguapan liofilisasi pertama, kedua, dan ketiga. Liofilisasi adalah metode untuk mengurangi kadar air suatu sampel dengan menggunakan prinsip kedap udara atau vakum. Selanjutnya, metabolit glukuronida yang telah dimurnikan diperoleh dengan kemurnian pada area HPLC sebesar 99,2% dan pengotor sebesar 0,39%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa Adila. Out presentation. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan pada penelitian ini yaitu glukuronida adalah setiap zat yang diproduksi dengan menghubungkan asam glukuronat ke zat lain melalui ikatan glikosidik. Glukuronida juga dikenal sebagai glukuroniside dan termasuk ke dalam glikosida. Berikut gambar struktur kimia asam beta deglukopiranosiduronik dan senyawa induknya. Banyak senyawa baru dalam penemuan obat diperlukan untuk memisahkan dari pengotor akiral atau kimiawi. HPLC preparatif dan kromatografi fluida superkritis atau SFC telah banyak digunakan untuk tujuan ini. Kromatografi fluida superkritis atau SFC mempunyai kapasitas super untuk pemurnian batch karena pemisahan yang lebih cepat, efisiensi yang lebih tinggi, dan resolusi yang lebih baik. Kemudian penelitian ini berfokus pada pemurnian kiral dan akiral untuk target molekuler baru dalam penemuan obat.
Kromatografi fluida superkritis atau SFC adalah alat utama untuk pemisahan kristal dan akiral. Dalam penelitian, dikembangkan metode pemurnian RP-HPLC awal, tetapi metabolit yang dimurnikan tidak memenuhi persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk memurnikan metabolit glukuronida dari pengotor-pengotornya, yaitu dengan cara dilakukan tahap penguapan liofilisasi pertama, liofilisasi kedua, dan ketiga. Kemudian untuk melihat stabilitas dari metabolit glukuronida dilakukan penambahan pelarut organik asam, basa, paparan cahaya, dan dilakukan di bawah sinar matahari. Dari hasil ini dikembangkan peningkatan metode pemurnian sehingga diperoleh metabolit glukuronida dengan 99,2% kemurnian area HPLC dan 0,39% dari impuritas tunggal terbesar. Yang kedua yaitu metodologi. Bahan kimia dan reagen yang digunakan pada penelitian ini yaitu air diperoleh dari sistem pemurnian air, asetonitril dan metanol, amonium asetat, buffer NH4O dibuat pada 3 konsentrasi yang berbeda. Yang pertama yaitu 40 milimolar, 15 milimolar, dan 5 milimolar disesuaikan dengan pH 5 dan 2 batch sampel kasar. Batch yang pertama adalah padatan oranye coklat dengan 89,2% senyawa target berdasarkan RP-HPLC atau UV pada 254 nanometer. Sedangkan batch kedua adalah padatan coklat dengan kemurnian HPLC 94,5%. Kedua batch tersebut mengandung amonium asetat. Skema kerja pada penelitian ini yaitu yang pertama instrumentasi dan metode HPLC analitis. 2 kolom HPLC analitik digunakan dalam analisis sampel pemurnian dan stabilitas. Sunfire C8 dan X-Bright Shot. Fasa gerak terdiri dari asetonitril dan 15 milimolar NH4OAC pH 5 dengan laju aliran 1 ml per menit. Suhu kolom 40 derajat Celcius, panjang gelombang deteksi 254 nanometer, dan volume injeksi 5 mikroliter. Sampel dari prosedur pemurnian awal dilakukan pada kolom Sunfire C8. Gradien fase gerak dimulai dengan 22,5% asetonitril dari 0 sampai 16,5 menit. Meningkat secara linear menjadi 90% asetonitril dari 16,5 sampai dengan 21 menit dan dipertahankan selama 4 menit. Pada menit ke-26, asetonitril meningkat secara linear kembali menjadi 22,5% asetonitril dan diikuti oleh 5 menit waktu kesetimbangan. Pemurnian yang ditingkatkan dilakukan pada kolom X-Bright Shot K18. Fase gerak awalnya adalah 20% asetonitril dan kemudian meningkat secara linear menjadi 30% asetonitril dari 0 hingga 13 menit dan hingga 90% selama periode 5 menit. Pada menit ke-18, itu secara linear kembali ke 20% asetonitril selama 3 menit dan diikuti dengan 5 menit waktu kesetimbangan. Kemudian skema kerja yang kedua yaitu instrumentasi dan metode HPLC preparatif. Sampel dimurnikan pada kolom Sunfire C8 OBD. Fase gerak yang terdiri dari asetonitril dari 40 milimolar NH4OAC pH 5 dengan laju aliran 35 ml per menit. Temperatur kolom ambien, panjang gelombang deteksi 254 nanometer, dan volume injeksi 1 ml. Dimulai fase gerak asetonitril pada 22%. Pada menit ke-12 meningkat secara linear menjadi 85% asetonitril dan dipertahankan selama 4 menit. Ditingkatkan kembali ke asetonitril 22% awal pada 16,5 menit dan diikuti dengan kesetimbangan 5,2 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Patra. Untuk hasil dari pembahasan jurnal ini akan saya membahas. Next. Next. Baiklah, ini merupakan gambar 1 yang merupakan kromatogram HPLC analitik untuk prosedur pemurnian awal. Dalam kondisi HPLC yang digunakan yaitu kolom dari HPLC adalah C8. Pada kromatogram A ini merupakan sampel kasar dari batch 1. Kromatogram B merupakan larutan metabolit yang telah dimurnikan setelah proses penguapan.
kromatogram C yaitu metabolit yang dimurnikan setelah liofilisasi pertama yang mengandung 24,3% berat amonium asetat. Yang D, kromatogram D merupakan hasil metabolit yang dimurnikan setelah liofilisasi kedua yang mengandung 1,2% berat amonium asetat, dan kromatogram E merupakan metabolit yang dimurnikan setelah liofilisasi ketiga yang mengandung kecil sama dengan 0,5%, 15% berat amonium asetat. Dari kromatogram ini dapat dilihat bahwa semakin banyak proses liofilisasi yang dilakukan, maka semakin banyak pengotor yang dihasilkan. Itu terlihat pada gambar 2D, pengotor yang sempat hilang pada proses liofilisasi 1 kembali muncul pada proses liofilisasi kedua. Sehingga pada proses ini semakin banyak asetonitril, maksud saya amonium asetat yang dihilangkan, maka semakin banyak pula pengotor yang dihasilkan. Next. Ini merupakan tabel 1 yang mana kondisi preparasi sampel untuk uji stabilitas senyawa yang dimurnikan. Jadi pada tabel ini menjelaskan beberapa kondisi yang divariasikan pada sampel. Jadi sampel yang digunakan itu merupakan sampel yang dimurnikan dari proses liofilisasi kedua dengan kemurnian HPLC 96,3% dan konsentrasi garam amonium 0,5% untuk uji stabilitas senyawa. Dan sampel dibagi ke dalam 7 kondisi yang berbeda dan untuk dilihat uji stabilitas senyawanya. Next. Nah, kemudian gambar 2 merupakan kromatogram HPLC analitik studi untuk uji stabilitas metabolit glukuronida yang dimurnikan dengan penggunaan jenis kolom yaitu C18. Kromatogram A merupakan larutan sampel yang baru disiapkan. Kromatogram B merupakan kromatogram dalam buffer, larutan sampel dalam buffer selama 3 hari. Kromatogram C merupakan sampel dalam air selama 3 hari. Kromatogram D merupakan sampel dalam asam trifluoroasetat selama 1 hari. Kemudian kromatogram E merupakan sampel di etanol amin selama 1 hari. Kromatogram F merupakan larutan sampel dalam metanol selama 1 hari. Kromatogram G merupakan padatan yang terlindung dari cahaya selama 8 hari dan kromatogram H merupakan larutan sampel dalam padatan yang dipapar cahaya selama 8 hari. Dalam kromatogram ini menjelaskan bahwa masing-masing kondisi pada sampel yang digunakan. Pada sampel A yaitu merupakan sampel pengotor yang tidak diberikan perlakuan apapun, sehingga terlihat puncak dan persentase pengotor dari 16,7 menit hingga 17,9 menit. Pada kromatogram B merupakan kondisi di dalam buffer selama 3 hari yang menunjukkan beberapa pengotor yang terlihat pada kromatogram. Yang pada kromatogram C merupakan pada dalam air selama 1 hari terlihat ada pengotor yang muncul, dan pada kromatogram D juga terlihat dalam kondisi asam yang ditambahkan trifluoroasetat juga terdapat pengotor. Kromatogram E yaitu pada dalam larutan di etanol amin juga terlihat dalam kromatogram terdapat pengotor yang muncul. Dalam kemudian kromatogram F juga menunjukkan adanya pengotor. Kemudian kromatogram G menunjukkan adanya
adanya pengotor pada paparan cahaya selama 8 hari dan kromatograma juga terdapat pengotor yang muncul. Sehingga pada gambar 2 ini disimpulkan bahwa senyawa metabolit glukuronat tidak stabil dalam kondisi air, asam basa, metanol, dan sensitif terhadap cahaya. Yang kedua yaitu kondisi terbaik ditunjukkan pada buffer amonium asetat pada pH 5 disebabkan buffer ini dapat menstabilkan glukuronat. Next. Tabel 2 merupakan kondisi data studi lengkap yang ditabelkan dari hasil kromatogram sehingga dapat dilihat bahwa nilai kemurnian dari masing-masing kondisi dapat dilihat. Next. Gambar 4 merupakan kromatogram HPLC analitik untuk prosedur pemurnian yang ditingkatkan dengan menggunakan kolom C18. Pada kromatogram A menjelaskan bahwa sampel kasar batch 2, yang B merupakan larutan metabolit yang dimurnikan setelah penguapan, yang C adalah metabolit semi padat yang dimurnikan setelah liofilisasi pertama yang mengandung 28,5% berat amonium asetat, dan yang D merupakan padatan metabolit yang dimurnikan setelah liofilisasi kedua yang mengandung 23,4% dari amonium asetat. Pada kromatogram ini jumlah pengotor adalah 0,80% setelah 2 kali proses liofilisasi. Hal ini menunjukkan pemurnian yang ditingkatkan ini lebih baik dari proses pemurnian metode awal karena jumlah pengotor berkurang %. Next. Jadi kesimpulan pada jurnal ini yaitu satu, dengan mengevaluasi prosedur pemurnian awal dan studi stabilitas, peneliti mengamati 2 fakta penting yaitu buffer amonium asetat pada pH 5 sebagai pengganti air diperlukan untuk menyiapkan larutan sampel, terutama untuk langkah liofilisasi. Yang kedua, metabolit yang terisolasi yang diperlukan untuk menghindari paparan cahaya dan kondisi lingkungan yang berlebihan selama pemurnian, penguapan, dan liofilisasi. 2. Metode pemurnian yang dikembangkan berdasarkan pengamatan ini, dan metabolit glukuronida yang dimurnikan diperoleh setelah kemudian area HPLC 99,2% dan pengotor tunggal terbesar yaitu 0,39%. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.